makanan dan minuman yang khas di bulan Ramadan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, seorang keren yang biasa saja, Sky Sitorus. Lu tau kan kalau gue sendiri duduk di sini biasanya gue akan memberitahukan 7 hal-hal penting bagi kalian semua. Karena ini di bulan Ramadan, maka gue akan membahas, mengulas, mengutarakan 7 makanan atau minuman yang khas di bulan Ramadan. Yang pertama ini yang lu paling tahu dan lu paling sering denger dan ini adalah sunnah, buah korma. Ini korma lokal ya, korma Tanah Abang, kelihatan keriput banget, gula banyak banget ini, bikinan ini tuh. Tetapi yang penting kormanya, yang penting niatnya ya. Ini yang pertama itu adalah buah korma yang disebut-sebut sebagai makanannya Nabi ketika berbuka puasa. Jadi ini disunahkan, menurutnya begitu. Karena korma ini manis, maka timbullah kalimat bahwa disunahkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Buka pakai apa? Pakai kamu manis soalnya. Yang berikutnya ada gorengan. Sebenarnya ini bukan makanan yang khas juga sih di bulan Ramadan, tapi pasti di bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan tukang gorengan tuh tiba-tiba jadi banyak, men. Tadinya misalnya di depan rumah lu cuman 1 tukang gorengan. Begitu bulan puasa, jangan kata itu tukang gorengan, lu juga pasti jual gorengan tuh. Jual risol, tahu, bakwan, sama bakwan, tahu, risol. Kalau misalnya lu nggak bisa dapat korma, ya kan, abis lu minum Allahu Akbar gitu, azan, alhamdulillah lu buka puasa, lu minum sedikit, lu makan gorengan 2-3 biji. Jadi ya buat nenangin perut lu aja yang lapar seharian, biar nggak kaget-kaget juga. Berikutnya, berikutnya itu ada sop buah. Ya walaupun sebenarnya di hari-hari biasa juga sering atau kerap kali kita temui di pinggir-pinggir jalan, tapi beda begitu lu memasuki bulan Ramadan. Minuman ini akan menjadi minuman yang khas untuk berbuka puasa. Karena kenapa? Tiba-tiba tukang nasi goreng aja bisa jadi jual es buah. Serius. Tukang somai bisa sambil jualan sop buah. Jadi karena saking banyaknya orang yang butuh sop buah pada bulan Ramadan. Yang nggak puasa juga butuh sop buah. Dada, enggak sop buah aja, sop buah di bulan Ramadan. Yang berikutnya ini adalah cendol. Cendol juga merupakan minuman yang khas ya, memiliki daya tarik tersendiri yang juga menjadi satu hal yang tiba-tiba banyak di mana-mana. Ini adalah cendol. Berikutnya setelah cendol itu ada orson. Ngerti orson? Ini dia orson. Nah, ini jajanan ini sebenarnya khasnya ini beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang udah agak jarang karena juga ini itu tidak untuk semua kalangan. Maksudnya ya walaupun semua kalangan sebenarnya bisa, tapi lebih banyak dimakan oleh anak-anak kecil. Anak-anak bocah itu biasanya paling senang banget sama es lilin kayak gini nih. Buka puasa gitu kan, sebelum buka mereka ke warung dulu beli es. Nanti sebelum buka jam 3, jam 2 emaknya disuruh bikin es. Ngerti orson? Berikutnya itu ada es pisang ijo. Emang sebelum bulan Ramadan juga es pisang hijau ini juga emang udah makanan yang khas ya, tapi selama di bulan Ramadan jadi lebih afdol, maksudnya lebih khasnya itu lebih terangkat, lebih enak. Karena emang seperti itu tadi, karena akibat dari bulan Ramadan ini adalah jajanan semakin banyak, tempat jajanan pun semakin banyak, menu jajanan pun semakin banyak, terus yang dagang pun semakin banyak, yang beli pun herannya gue semakin banyak gitu loh. Itulah yang di bulan Ramadan ini. Tuh es pisang hijau ya kan. Sensasi makan es pisang hijau ini ya kayak sensasi pertama kali ketemu kamu sih. Berikutnya itu ada alak. Ini adalah makanan yang juga khas yang sering kali kita temui di bulan Ramadan, yaitu alak. Ini kolak ini nggak tahu gue kenapa rame banget di bulan Ramadan, tiba-tiba hadir dia. Ini kayaknya kalau nggak makan kolak orang tuh takjilnya itu kayaknya nggak afdol gitu kan. Di mana-mana tuh pasti jual kolak di pinggir-pinggir jalan tuh. Kalau misalnya nanti jam 5 nih orang udah mulai ngeset nih, udah mulai prepare ya kan, pedagang-pedagang tuh pinggir jalan. Iya, kolak segelas-gelas gini gitu. Yang pisangnya cuma 2 kadang-kadang. Keras, pas diaduk-aduk buyar. Dicampur sama biji tetangga ya, biji lelaki bukan, sama biji salak. Kalau enggak dikasih sama labu ya, kolak. Lu pasti pernah makan kolak saat bulan puasa. Enggak deng, saat buka puasa, ya kan? Iya aja. Halo semuanya, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video kita di Digidi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Dan buat kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share ya. Ngomongnya apa aja? Jangan lupa tonton terus episode berikutnya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Udah. Iya. Web seriesnya mana? Dah. Dan jajan baju baru.